hanya punya waktu sejam untuk menepati janji pada seseorang. Juga memenuhi kebutuhan hidupku sendiri. Termasuk menyiapkan sesuatu yang disukai. Meskipun tidak selalu untuk diriku sendiri, agar terus terselip senyum yang kunanti. Dalam sejam perjalanan ini, banyak hal yang dapat kunikmati, dan itu menyenangkan sekali. Benar adanya, waktu ternyata tak pernah berlari. Semua tergantung bagaimana kita menyiasati, termasuk memilih hunian yang bisa membuat setiap jarak menjadi lebih dekat. Satu jam bisa kemana saja, tanpa diburu waktu, tak pula tergesa-gesa. Menyenangkan sekali rasanya ketika semua yang dilakukan dapat dinikmati sepenuhnya. Semestinya begitulah konsep satu hunian. Ibu apa kabar, Bu? Baik, Mel. Nah, Bu, ini udah lama banget loh ngomong-ngomong saya nggak ke Serpong M Town. Terakhir pada waktu Serah terima. Bah, betul. Iya, Kita ke sini ya. Iya. Dan memang benar sampai sekarang makin ramai. Penghuninya kelihatan ya, makin kelihatan, banyak. Suasananya juga makin enak. Pohon-pohonan makin rimbun. Waktu itu belum sebanyak ini nih kayaknya Iya, pohon-pohonannya iya. ya. Jadi memang begitu baik ya Bu ya, antusiasmenya orang, animonya orang untuk bisa
tinggal di sini. Ya, justru tahun kemarin itu banyak-banyaknya orang yang pindah kemari Oke, gitu ya. oke. Dan juga pengelolaan yang dilakukan oleh Summerfield Property Management selaku building management di sini memang sangat bagus dan mereka mempunyai standar tertentu ya. Sehingga kita bisa lihatlah bahwa dalam 2 tahun ini kondisinya semakin baik. Ya, karena memang benar-benar dijaga, sehingga penghuninya juga merasakan kenyamanan untuk tinggal di sini. Dan penjagaannya itu tidak hanya soal fisiknya saja ya Mel ya, tapi SOP-nya bagaimana agar supaya orang-orang yang tinggal di sini juga mengikuti standar prosedur tertentu sehingga kesehatan pun bisa dijaga gitu ya Mel ya. Ada banyak hal yang kita terapkan, misalnya seperti protokol kesehatannya pun cukup ketat supaya kualitasnya untuk mereka bisa tinggal itu baik. Sebenarnya apa sih Bu yang membuat orang tuh kepingin tinggal di sini? Satu, lokasinya sih Mel ya. Jadi lokasinya ini benar-benar ada di jantungnya Sumarekon Serpong. Tinggal selangkah kita cuma melewati Skybridge, sudah nyampe Sumarekon Mall Serpong kan. Belum lagi daerah-daerah yang lain semua dijangkau dengan jarak yang sangat dekat gitu ya. Jadi artinya orang yang tinggal di sini itu tidak perlu merasa males ya kalau kemana-mana gitu ya. Dan namely perlu olahraga ya, di sini sudah ada sendiri. Tapi kalau mau sudah ada, ya? Tapi mau olahraga yang lain yang tidak ada di sini yang lebih pro, ada tempatnya dan itu terjangkau juga jaraknya. Seperti misalnya golf. Ya. Itu juga dekat dari sini, Mel. Oke. Bahkan dari unit-unit tertentu bisa terlihat lapangan golfnya, view-nya lapangan golf. Kemudian ke mall, kemudian ke fasilitas yang lain, pendidikan gitu ya, itu juga sangat dekat. Rumah sakit, kemudian di sini ada banyak sekali kafe-kafe baru yang ada di ruko-ruko di sekitar sini. Buat anak-anak ada SQP, ya kan. Kemudian ada sekolah-sekolah yang di dekat sini juga. Dan semuanya itu terjangkau, Mel. Yang kedua, pengelolaan gedung yang baik atau building management yang baik, karena mereka membuktikan sendiri kan tinggal di sini, pengelolaannya cukup baik, kemudian SOP-nya sangat baik gitu ya, keamanannya juga baik. Nah, ini yang membuat mereka yakin bahwa tinggal di sini itu sesuatu yang lebih daripada tempat lain gitu. Kalau mereka yang investasinya tidak turun nilainya. Oh, oke. Iya kan? Karena pengelolaan yang baik. Terlihat nyata sih, Bu. Iya, terlihat kalau nyata. ini kan kita lihat dari fisiknya nih ya. Dari fisiknya saja sudah terlihat dengan baik airnya gitu. jernih gitu ya. Pohon-pohonnya tumbuhnya juga sangat baik gitu ya. Bersih juga kita lihat. Bahkan building management kita itu memiliki TR Mobile, Tenant Relation Mobile System. Oke. Nah, ini adalah sistem yang digunakan untuk tenant atau penghuni berkomunikasi dengan pengelola. Oh, jadi kapanpun kalau misalnya Ada membutuhkan bantuan dan lain sebagainya, itu langsung dan bisa dimonitor. Wah, artinya keren. jam berapa mereka komplain, jam berapa orang itu datang, kemudian hasilnya seperti apa. Walaupun orangnya tidak ada di dalam unit itu. Praktis sekali ya, jadi tinggal di-download aja aplikasinya, apapun bantuan atau misalnya ada keluhan bisa ya langsung kan? disampaikan. Atau misalnya ada sedikit kerusakan, atau misalnya mau mengganti apa gitu yang mereka membutuhkan pertolongan, tinggal tulis. Nah, yang lain adalah mengenai desainnya, gitu ya, karena orang membeli berdasarkan desain gitu ya. Desainnya ini very simple, tapi kalau Mel masuk ke dalam ruangannya itu enak, nyaman ya. nyaman ya. Jadi mau yang tipe berapapun di dalam ruangannya, ukuran-ukuran kamarnya ini cukup ideal gitu ya. Untuk misalnya mereka membeli furniture yang ada di pasaran. Maksudnya tidak harus custom pun oke, masuk di situ gitu. Koridornya cukup besar.
penghawaannya cukup baik gitu ya. Dan masing-masing itu mempunyai view yang bagus. Jadi ada view kolam renang, ada view lapangan golf, ada view city, ada view garden. Oke, bagaimana dengan fasilitas yang ada di dalamnya, Bu? Termasuk itu juga, termasuk di dalam desain. Kalau kita bicara M-Town, ini ada M-Town Residence dan M-Town Signature. Masing-masing punya sendiri loh kolam renangnya, bukan bareng-bareng ya kan. Kemudian juga ada outdoor gym, kemudian Buat anak-anak ada children ada playground children juga playground dan banyak hal yang lain. Nah, kalau untuk investasi tadi juga menarik ya Bu ya, artinya ini banyak orang yang ingin sekali memiliki aset di Serpong M-Town ini, Iya. lalu juga menyewakannya kepada... Jadi ini ada banyak cerita sebetulnya Mel. Jadi orang yang sudah tinggal di sini, mereka beli untuk diri mereka sendiri gitu ya. Untuk dihuni gitu ya. Untuk dihuni gitu ya. Begitu sudah dihuni, mereka melihat ternyata kebutuhan itu ada. Kebutuhan akan hunian ya di sekitar sini ada. Untuk apa sih? Ini terletak di jantungnya Sumarekon Serpong. Kemudian di Sumarekon Serpong sendiri kita bisa lihat bahwa bisnisnya sangat berkembang. Ya. Tentu saja kalau bisnis berkembang itu membutuhkan orang-orang untuk bekerja di situ atau ke mahasiswa gitu ya. Karena banyak fasilitas pendidikan juga di sini ya. Sewanya sewa jangka panjang Mel. Nah mereka melihat potensi itu. Baik. Terus mereka beli lagi Mel. Oh, wow. Fasilitas pendidikan yang ada di Sumarekon Serpong ini juga ada banyak ya Bu ya? Iya, ada 2 universitas kalau bicara universitas. Yang pertama adalah UMN, Universitas Multimedia Nusantara, kemudian Pradita. Nah, Pradita University ini diprakarsai oleh Sumarekon. Oke. Nah, mahasiswa-mahasiswa ini tentunya membutuhkan tempat juga kan ya. Memang saat ini mereka belajar di rumah. Tapi kan kita percaya bahwa kondisi ini tidak akan terus seperti ini. Pasti suatu saat akan kembali lagi. Nah, pendidikan itu sendiri tidak 100% bisa dari jarak jauh. Betul, setuju. Karena ada yang harus dilakukan, ada yang harus dipraktekkan, ada yang harus dirasakan gitu ya. Yang itu tidak bisa digantikan dengan online saja. Betul. Gitu. Sehingga banyak juga orang tua yang membeli unit di sini untuk keperluan itu, sambil investasi, sambil mereka juga menyediakan tempat untuk anak-anaknya gitu ya. Dan nanti kalau ternyata udah kembali normal lagi ya itu lebih bisa di-utilize lagi gitu kan. Masih ada kesempatan nggak sih kalau mau punya unit di sini? Jawabannya singkat, masih gitu ya. Tapi nggak banyak gitu ya. Ada tapinya ya? Iya, karena memang kita itu waktu memasarkan itu bertahap, Mel. Ada berapa tahap lah gitu ya. Memang kita irit-irit gitu. Nah, sekarang ini masih ada unit, artinya unit ini apa? Ready stock kan? Ya. Nah, sekarang ini waktu yang tepat banget. Karena apa? Karena pemerintah mempunyai insentif PPN. Kebijakan pemerintah itu ya? Ya, nah ini yang harus diambil cepat-cepat dan memang terlihat bahwa penjualan properti termasuk M-Town ini itu cepat. Karena dengan adanya insentif PPN itu mereka hitung-hitungannya jadi kayak ada diskon gede banget nih gitu. Jadi berasanya murah banget, belum lagi memang Sumarekon Serpong juga menambahkan insentif-insentif yang lain. Jadi benefit untuk para pembelinya itu berasa banget. Makanya ada kesempatan, jangan disia-siakan karena unitnya juga gak banyak. Oke, jadi kesempatannya masih ada, tapi memang terbatas. Ya. Ditambah lagi momentumnya pas nih ya, ada program dari pemerintah mengenai insentif tadi. Ntar boleh momen yang dilihat-lihat. tepat. Berarti Ibu abis ini temani saya lihat-lihat boleh? Pasti dong. Asik.
tentunya untuk klien kami yang membeli M-Town tidak hanya klien yang berasal dari area Serpong. Ada pula yang dari luar kota maupun juga dari daerah Jakarta. Jadi kenapa pada akhirnya kami yakin untuk bisa memasarkan ataupun menawarkan M-Town kepada konsumen kami? Karena yang pertama adalah klien kami sudah tahu siapa itu Summarecon Serpong. Seperti yang kita ketahui bahwa produknya adalah dari developer Summarecon Serpong. Kemudian yang kedua, dari semua apartemen yang ada di Serpong, secara lokasi tentunya M-Town adalah yang terbaik. M-Town berada di sentralnya Gading Serpong, which is itu merupakan lokasi terbaik, berada di depan Mall Summarecon Serpong, dan juga kita memiliki akses Skybridge yang memudahkan penghuni dari M-Town itu sendiri. Mau ke mall tinggal nyebrang, mau ke pasar juga tinggal nyebrang, mau ke Jakarta shuttle-nya juga ada di Mall Summarecon. Klien ketika mereka datang ke M-Town, karena saat ini M-Town posisinya sudah ready, mereka bisa melihat sendiri bagaimana komitmen dari Summarecon Serpong dalam menjaga kawasan M-Town itu sendiri. Baik itu dari segi fasilitas, baik itu dari segi resepsionis, maupun juga pelayanan pada saat kita membutuhkan bantuan di building management. Kemudian yang ketiga, ternyata daya tarik M-Town sendiri ini begitu besar di market, sehingga permintaan sewa untuk unit di M-Town begitu besar. Hal inilah yang membuat saya pribadi sudah memiliki 4 unit di Serpong M-Town. Saat ini merupakan momen yang tepat untuk memiliki Serpong M-Town. Kenapa? Pertama, ada relaksasi PPN dari pemerintah. Dan harga M-Town mayoritas berada di bawah 2 miliar, sehingga konsumen bisa menikmati relaksasi 10%. Selain itu, juga sedang ada promo free voucher sampai dengan 250 juta. Ada pula free voucher utilities, dan juga dapat paket yang terbaru dari Bandi Smart Home. Promo ini tentunya sangat limited, tergantung stok yang juga sangat terbatas. Jadi jangan tunda pembelian Anda, karena ini adalah promo yang sangat baik dari sejarah Serpong M-Town. Prof Eko, apa kabar? Kabar baik Melanie, kita bisa buka nih ya. Boleh dibuka. Gimana kabarnya? Baik-baik, Prof sehat? Sehat. Prof, jadi kalau sekarang bicara soal perkembangannya dulu deh. Ya. Apa kabar sih Universitas Pradita? Ya, semakin maju. Walaupun dalam situasi sulit ini, kita tetap berjalan dengan baik, dengan lancar begitu ya. Kenapa? Karena sejak hari pertama mahasiswa masuk sini, kita sudah biasa berpikir open mind. Orang yang open mind itu kan dalam berbagai kondisi kita selalu harus bisa menyesuaikan diri. Termasuk ketika kita menghadapi pandemi seperti sekarang ini. Oke. Ya, bahkan saya lihat justru di akhir-akhir ini malah banyak anak-anak kita yang mendapatkan banyak prestasi. Keren. Iya, walaupun pandemi, karena sekarang kan zamannya teknologi informasi. Betul. Pendidikan di dunia ini tetap berjalan. Ya, lomba-lomba akademik itu tetap terjadi. Ya, dan beberapa siswa kami itu, mahasiswa dan mahasiswi kita memenangkan banyak lomba. Apa aja, Prof? Jadi yang di nasional misalnya ya, beberapa kali ikut lomba kuliner, dapat emas, perak. Berarti Kayak ternyata langganan ya? masakannya oke. Wah. Dari yang nasional kita juga mencoba yang internasional. Oke. Ternyata menang juga. Wow. Iya, menang juga. Bahkan beberapa ada yang menjadi finalis di internasional. Itu dari yang kuliner nih. Oke. Nah, kemudian juga yang menjadi kebanggaan kita tuh anak-anak DKV. The Cafe, Ya, banyak juga desain prestasinya. komunikasi visual luar biasa. Itu mendapatkan penghargaan juga. Karena biasanya dalam kuliah ya, sejak zaman sebelum pandemi itu biasa kita diajarkan oleh dosen-dosen dari luar negeri melalui video conference. Oh, Ya, oke. saya masih ingat dulu yang pertama kali di DKV itu, dosennya dari luar negeri, dari Polandia waktu itu. Kemudian mereka dikasih PR mengerjakan tugas. Dan hasilnya dipamerkan di SMS.
Oh, di Sumarekon Mall Serpong. Iya, pamerannya bersama dengan seniman dari Polandia juga. Oke. Beranjak juga kita dapat dari China, juga dari Polandia ya. Kemudian ada juga arsitek juga kita memenangkan lomba-lomba ya. Kemudian di bidang yang lain, misalnya di bidang IT gitu ya, kita dipercaya menjadi salah satu dari 12 kampus terkemuka di Indonesia membentuk sebuah yang namanya Indonesia Cyber Education Institute. Wow. Itu dari 4.500-an kampus cuma 12 loh yang terpilih. Iya, langsung dari Dikti sendiri ya, bekerja sama kita dengan universitas terbuka. Berbagai hibah juga kita dapatkan. Jarang nih, kita kan new kids on the block nih. Baru gitu ya. Tapi dipercaya. Ya, dipercaya oleh pemerintah, dipercaya oleh industri, kita diberikan banyak sekali kepercayaan riset bersama, hibah pendidikan, dan lain sebagainya. Oke. Menerima banyak penghargaan, prestasi yang luar biasa. Iya. Nah, sebenarnya apakah ini memang yang dari awal menjadi visi dari Pradita atau gimana sih? Jadi semenjak awal itu konsep Enterprise University, masih ingat kan konsepnya Pradita kan? Artinya apa? Sejak hari pertama kuliah mereka harus mengenal nanti seperti apa lapangan mereka berkarir. Istilahnya kami tidak ingin menciptakan fresh graduate. Kita ingin menciptakan professional graduate. Ternyata konsep kita itu sejalan dengan konsep kampus merdeka. Yang sekarang lagi dicanangkan oleh Mas Menteri. Merdeka belajar, melibatkan masyarakat, melibatkan industri, mahasiswa sedini mungkin dia tahu nanti akan jadi apa. Jadi makin militan dengan ilmunya, begitu. Prof, sampai sekarang kan masih banyak sekali ya anak-anak yang akhirnya jiwanya meronta gitu. Ingin sekali sekolah tatap muka, tapi masih belum diizinkan sampai hari ini. Sebenarnya kalau dari kacamatanya Prof, lebih baik sekolah online, lebih efektif, atau yang tatap muka sih? Dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, mulai terjadi pendidikan yang menggunakan cara online. Ya. Itu banyak kajian-kajian dilakukan offline, online. Untuk level perguruan tinggi itu hasilnya comparable. Nah, dalam kondisi pandemi, pertanyaannya sebenarnya kita nggak bisa mengkomparasi offline online lagi, karena offline lagi nggak boleh. Ya, keadaannya memang tidak begitu. memungkinkan. Nah, tapi kalau dalam situasi normal, larinya sekarang bukan ke offline, bukan ke online. Namun? Campuran. Ada yang mengatakan blended learning atau yang mirip sejenis ini yaitu hybrid learning. Di luring atau daring, offline atau online bukan tujuan, tetapi cara untuk mencapai tujuan. Oke. Kapan milih online, kapan milih offline, itu namanya strategi pembelajaran. Wow. Setiap dosen kami diajarkan kapan Anda menentukan ini offline, kapan online, untuk membuat strategi pembelajaran yang tepat. Makanya saya katakan mau pandemi kek, mau normal kek, filosofi itu sudah kita tanamkan semenjak awal. Makanya saya katakan teman-teman yang dapat juara tadi itu kan artinya dia melakukan sesuatu. Bahkan ada dapat satu hibah dari pemerintah. Anak-anak mahasiswa boleh bikin bisnis. Oke. Dikasih modal, bikin bisnis, jadi konsultan. Wah, apa nggak seru kan? Jadi sebenarnya pemerintah kita ini membantu juga membuat suasana menjadi tidak boring. Artinya tugasnya juga ada pada para orang tua dong ya, Prof, yang bisa membantu anak-anak atau mahasiswa supaya memberikan lingkungan yang kondusif. Rumahnya dienakin, bener nggak? Diubah lagi tempatnya. Kalau belajar di mana? Saya punya anak 4. Bayangin jam 8 itu kan gempa bumi, rebutan device, rebutan koneksi. Ya saya harus merombak rumah saya lagi. Karena sini ngomong, sana nggak boleh dengar, situ ngomong, sana nggak boleh dengar, kan begitu. Betul. Wah, jadi asik banget kalau tinggal di Sumarekon Serpong ya, Prof? Nah, itu harus beli, kalau itu jelas. Jadi bisa pas semua ya, lingkungannya bisa kondusif, sekolahnya di sini, kuliahnya di sini. Bisa juga kalau bosan di rumah, keluar sebentar di taman, di mana. Betul. Itu dia. Oke, Prof Eko, terakhir. Proyeksi, target, pandangannya Prof nih 10 tahun ke depan Pradita mau kemana sih arahnya? Mimpinya? Mimpi Pradita itu pasti selaras dengan mimpinya Sumarekon. Oke. Sumarekon itu kan tidak hanya membangun township, tetapi membangun peradaban, ya kan? Kalau ditanya cita-cita apa? Ya kita pengen menularkan suasana baik ini, menularkan good practices ini ya ke seluruh Indonesia, ya kan? Oleh karena itu, kalau bicara pertumbuhan, kami ingin sebanyak mungkin
orang di Indonesia bisa menikmati ilmu dan pengalaman belajar di Pradita University. Keren sekali. Iya. Sukses terus buat Pradita, sehat-sehat terus ya. Terima kasih ya, Prof. Iya, mari. Halo Budiono, apa kabar? Baik Pak Liu. Tentunya dengan adanya program pemerintah DTP dari bulan Maret ini, properti secara keseluruhan memiliki gairah yang lebih baik ya, Bud? Tentu saja Pak Liu, dengan program free PPN dari pemerintah ini memberikan efek yang sangat positif dampaknya untuk penjualan properti sendiri. Dengan free PPN ini kita juga memberikan diskon khusus untuk cara bayar tunai keras bagi konsumen-konsumen agar dapat memberikan keputusan yang lebih cepat tentunya. Dan kita juga ada memberikan voucher belanja Pak Liu. Voucher ini bisa dipakai di IKEA maupun di mall SMS. Mereka bisa membagi sendiri besarnya proporsi antara voucher SMS dan voucher IKEA tersebut ya? Betul sekali Pak Liu. Kita juga memberikan voucher utilities tambahan. Jadi untuk masih ada lagi? Ya, dari voucher utilities sendiri yang dapat digunakan oleh penghuni untuk membayar service charge listrik maupun air untuk nantinya ketika mereka sudah serah terima Sampai dengan 45 juta rupiah. Betul sekali. Nah, kalau untuk yang mengangsur, kita juga sediakan kan, Bud? Untuk kita juga memberikan furnished-nya. kemudahan cicilan sampai dengan 60 kali, yang dimana kita juga memberikan paket furnish yang nantinya penghuni dapat langsung menempati tanpa membeli furnish lagi. Kalau dengan cicilan 36 kali. Jadi mereka istilahnya dari awal sebelum serah terima sampai dengan serah terima pun kita memberikan berbagai macam benefit yang nantinya mereka tentunya manfaatkan selama tinggal di M-Town ini ya, Bud. Ya, jadi tinggal di M-Town ini udah sangat enak sekali ya, Bud. Mereka bisa berenang, mereka bisa nge-gym dengan bebasnya, ada children playground, taman bermain. Iya, sangat praktis tentunya. Ditambah lagi Pak, di dalam unitnya sendiri sudah dilengkapi dengan Bardi Automation System. Oh iya, jadi di dalamnya itu semua kita bisa kontrol melalui automation smart home ini ya, mulai dari menyalakan atau mematikan lampu, AC, TV maupun perangkat elektronik lainnya semua bisa dikendalikan melalui voice atau melalui smartphone kita ya, termasuk buka tutup gorden itu juga sudah kita perlengkapi. Dan khusus untuk unit MTS kita juga memberikan tambahan robot vakum dan smart door lock. Yang tentunya mereka hidupnya jauh lebih mudah dan lebih modern ya. Benar sekali Pak Liu. Untuk zaman sekarang tentunya banyak sekali orang yang mencari kemudahan. Bahkan ketika mereka tidak berada di dalam unit, mereka dapat menyalakan AC dari smartphone. Jadi ketika mereka pulang, enak dong, udah adem. Sudah terasa dingin di dalam. Bagi para konsumen yang berminat dan ingin mengetahui info lebih lengkap, dapat mengunjungi pameran kita di Mall Peak Avenue. Terakhir besok. Lalu kita juga ada pameran di Mall Grand Indonesia. Atau bagi para konsumen yang mau melihat langsung unit yang sudah kita dekor dengan Bardi Automation Smart Home-nya juga dapat janjian nih ya. Menghubungi terlebih dahulu di nomor telepon kami 5421 0008 atau juga buat janji temu dengan para marketing agent, mereka akan mengantarkan para konsumen ke lokasi. Yang berada di luar kota yang tidak dapat mengunjungi show unit dan pameran kami dapat mengakses virtual tour show unit melalui website resmi kami di www.sumarekonserpong.com atau IG kami di @sumarekon_serpong. Hemat waktu, biaya, dan tenaga. Begitulah esensi dari hunian yang berlokasi di kawasan strategis. Kini semua itu bukan angan-angan.